kita panggilkan kembali kepada Bapak Erwin Khairul Anwar. Kami persilakan, silakan. Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ashabihi wa atba'ihi al-hukmati lid-dinil qawim. Ibu, bapak, abang, kakak, para odojer yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Tabligh Akbar di dalam rangkaian Milad Komunitas One Day One Juz yang ke-12 dengan tema Al-Quran Inspirasi Perubahan untuk Diri dan Negeri. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada kita semuanya sampai akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Erwin. InsyaAllah akan memandu talkshow pada pagi hari ini. Pada sesi talkshow inspiratif pagi ini, kita akan berbincang dan menggali inspirasi, mengikat makna dari dua narasumber kita yang luar biasa. InsyaAllah kedua narasumber kita sudah hadir bersama kita, yaitu Kak Ivan Gunawan dan Kak Ruben Onsu. Takbir! Ibu, bapak, abang, kakak, adik, odojer yang dirahmati Allah. Keduanya adalah figur publik yang kini sedang meniti jalan hijrah serta aktif di dalam kegiatan sosial. Insya Allah melalui sesi ini kita akan mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana Al-Quran mampu menjadi inspirasi perubahan. Maka tema talkshow kita pagi ini, hijrah dan kepedulian sosial, meniti jalan perubahan bersama Al-Quran. Ini sebuah tema yang tentu amat relevan dengan semangat kita semua, para odojer dan semua masyarakat yang hadir hari ini, untuk terus berproses, berbenah diri, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari dan juga kepedulian sosial yang menjadi salah satu wujud implementasinya. Oleh karenanya, mari kita sambut kedua narasumber kita yang luar biasa, Kak Ivan Gunawan dan Kak Ruben Onsu, dengan takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, sudah hadir narasumber kita. Baik, Masya Allah, fansnya banyak Kak Ivan, Kak Ruben. Alhamdulillah. Ibu, bapak, abang, kakak, hadirin yang dirahmati Allah. Kak Ivan Gunawan, ya, Kak Ivan Gunawan yang kita kenal sebagai public figure. Beliau juga sebagai desainer ternama, sekaligus sekarang sebagai inspirator hijrah bagi para pengikut, bagi masyarakat, dan juga beliau aktif di dalam kegiatan sosial, ya, donasi untuk Palestina, kemudian pembangunan masjid, dan juga rumah tahfidz. Bagaimana kabarnya Pak Ivan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah kabarnya baik. Walaupun semalam saya baru landing dari Shanghai, tapi hari ini karena memang sudah terjadwal dan Masya Allah pagi hari ini rame banget. Ini dari seluruh Indonesia, A. Iya betul Kak Ivan. Wow, Betul. jadi pagi hari ini alhamdulillah saya dan Ruben masih diberikan nikmat sehat, masih bisa ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Satu kehormatan bagi kami berdua sebenarnya. Ini pertama kali Ruben masuk Istiqlal ya Ben ya? Pertama kali Ruben masuk Istiqlal, alhamdulillah tadi beliau juga sudah sholat langsung gitu. Jadi senang akhirnya bisa ngajak Ruben juga masuk Istiqlal. Masya Allah, luar biasa. Dari Shanghai dibela-belain untuk ibu-ibu Odojer, bapak-bapak Odojer semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, di sini juga ibu bapak sekalian sudah hadir Kak Ruben Onsu bersama kita. Beliau adalah seorang entertainer, pengusaha, dan alhamdulillah hari ini beliau sudah menjadi bagian dari saudara kita, sudah mu'alaf. Dan beliau sangat semangat belajar Islam, serta ingin terus konsisten bagaimana bisa menebarkan kebaikan dan kepedulian sosial. Apa kabarnya Kak Ruben? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku baik sekali dan hari ini senang banget menunggu hari ini untuk bertemu dengan semua saudara-saudaraku di sini. Dan ini benar yang diucapkan oleh Pak RW. Ini kalau ini kali pertama saya masuk Istiqlal. Alhamdulillah ya Allah kalau sudah atur, saya cuma kepingin suatu saat nanti ya pasti saya bisa masuk Istiqlal sampai di Istiqlal. Amin. Baik, Masya Allah, luar biasa Kak Ruben sudah hadir bersama kita juga. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang memiliki titik balik di dalam hidupnya. Ada yang datang lewat ujian, ada pula lewat pertemuan dengan orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Kedua narasumber kita pagi ini telah melalui proses panjang di dalam menuju perubahan yang lebih baik tentunya. Dan insya Allah kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Baik, untuk yang pertama kita coba ngobrol-ngobrol dulu, bincang-bincang dengan Kak Ivan. Izin Kak Ivan. Kami tahu perjalanan hijrah Kak Ivan banyak diperbincangkan publik Kak Ivan ya. Kira-kira apa pengalaman spiritual paling berkesan yang Kak Ivan alami yang pada akhirnya mengubah pandangan tentang hidup dan mantap nih buat hijrah? Kira-kira apa Kak Ivan? Oke, kalau saya boleh cerita, memang saya terlahir Islam. 43 tahun yang lalu saya di KTP saya pun juga Islam. Tapi ternyata memang realitanya dalam kehidupan kita, saya setuju banget sama yang namanya Islam KTP. Jadi mungkin kemarin itu yang saya alami adalah Islam KTPA. Jadi setiap orang saya rasa diberikan kesempatan Allah untuk kembali ke Allah. Mungkin kesempatan yang Allah berikan itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi Allah selalu kasih kesempatan. Dan alhamdulillah di tahun ini Allah kembali mengetuk saya, memberikan kesempatan untuk bisa kembali ke Allah gitu. Jadi saya kalau mendengar kata hijrah kok rasanya berat banget buat saya gitu. Karena saya sebenarnya saat ini hanya menjalankan perintah-perintah Allah saja. Salah satu perintah Allah yang memang saya jaga banget alhamdulillah sampai hari ini adalah sholat 5 waktu gitu. Jadi kalau saya disuruh ditanya, oke, hijrahnya seperti apa, ada cerita apa, mungkin Ruben lebih pantas untuk menjawab gitu. Jadi saya Gua lagi. ya lu kan baru. Ya ilah. Udah lu dulu aja ini Lu ala tadi mau belok kanan, gue bilang bukan, acaranya di Istiqlal. Masih ada Lu aja lu. Ini di masjid aja masih ribut. Udah cepetan Ya dah. Allah. Masih ada nama gue lagi. Gitu, jadi ya alhamdulillah di saat Gede banget tuh lihat tuh. ya Allah. Jauhan dikit mas. Hei, munduran dikit kameranya. Allah. Gitu, jadi
ya memang ya titik baliknya mungkin saya bisa menjalankan ibadah lebih baik di saat sahabat saya juga masuk ke dalam agama Islam gitu. Jadi kalau yang tadinya saya di lokasi nggak ada temennya, ya sekarang kita berdua jadi bisa beribadah bareng sih, kurang lebihnya seperti itu sih. Masya Allah, luar biasa ya. Meskipun awalnya Islam KTP, tapi kemudian banyak hal yang membuat beliau. Ya, karena menurut saya yakin tamu yang hadir hari ini keimanannya ada yang naik turun. Iya betul, betul sekali Kak Betul Ivan. nggak? Betul itu. Keimanannya naik turun. Mau kata mau pakai tiap hari pakai peci, mau pakai tiap hari pakai sorban, kita manusia, ya kan? Pasti ada aja malas sholatnya, telat sholatnya, ya kan? Lebih demen ngerumpinya, gitu kan? Betul ya Bu? Nah jadi, lo pernah jadi host ngerumpi, host gosip, ya Allah. Nah, gue Pernah jadi lagi host lihat ya. gosip, Udah lu aja astagfirullah. sono nih, gue pagerin nih sono. Gitu, jadi menjaga itu ternyata lebih berat daripada memulai. Iya kan, jadi itu yang saya selalu juga ingetin ke Ruben bahwa Ya, gua di saat kita lagi circle kita lagi bagus, mood kita lagi bagus, justru diterusin. Jangan dimales, jangan dientar-entar, karena kalau udah mulai sekali entar-entar, pasti jadi entar-entar. Jadi saya pernah lihat di Instagram bahwa kalau ada azan, itu bukan suara musik yang lagi kita dengerin, kita kecilin. Tapi kita cepet-cepet ambil wudhu, kita sholat. Dan hebatnya sahabat saya ini, dia dari sholat ke sholat, selalu dia ngejaga wudhunya. Bukan begitu? Itu betul. Nah, gitu. Baik, Masya Allah Kak Ivan, ternyata memang bestie ya, dua bestie ini memang nggak bisa dipisahkan begitu. Yang satu jawab, yang satu menimpali gitu, Masya Allah. Baik, Ibu Bapak, Abang Kakak semuanya, Kak Ivan, tadi Kak Ivan sudah cerita terkait dengan bagaimana titik baliknya. Nah kemudian ketika mulai berfokus nih pada nilai-nilai Islam lah begitu ya mungkin ya. Kira-kira tantangan apa nih yang paling berat yang Kak Ivan rasakan, yang Kak Ivan hadapi lah begitu ya. Bagaimana bisa menjaga konsistensi, keistiqomahan agar tetap tadi Kak Ivan sampaikan di dalam ketaatan begitu ya. Kira-kira gimana Kak? Oke, yang paling luar biasa dalam hidup saya adalah di tahun ini saya memutus kontrak dengan perusahaan minuman alkohol. Astagfirullahaladzim. Jadi saya Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi saya alhamdulillah kemarin 3 tahun atau 4 tahun saya mendesain satu botol Minuman minuman keras. alkohol dan Astagfirullah. saya yang desain sendiri. Tapi pas kemarin saya menuju ke perjalanan saya haji, saya bertemu dengan pemiliknya, saya bilang saya mundur dari perusahaan Bapak karena saya tidak bisa melanjuti. Dan alhamdulillah mereka punya itikat baik, mereka mendukung perjalanan spiritual saya dan alhamdulillah sampai hari ini saya terbebas dari alkohol tersebut gitu. Jadi mungkin itu Masya Allah, Masya Allah. mungkin itu yang pemikiran yang paling besar buat saya karena menyangkut tentang profesional gitu ya. Tapi saya bilang boleh pakai desain saya aja, saya ikhlas tapi jangan taruh nama saya di botol tersebut gitu. Jadi mungkin itu buat fair ya gitu karena mereka tetap harus berjualan. Mungkin itu yang paling besar sih kalau misalnya kayak sekarang ini kan kayak rame, Igun dengan sedekah subuh. Kenapa saya melakukan sedekah subuh? Karena tanggung jawab saya setiap bulan alhamdulillah besar. Saya punya 120 anak yatim, saya sedang membangun masjid. Jadi insya Allah kalau saya minta sama Ruben, pasti Ruben ada batasnya. Saya minta sama AA pasti ada batasnya. Tapi kalau saya minta sama Allah, dengan saya membuat sedekah subuh misalnya gitu ya, ya dengan Allah aja yang saya minta gitu. Karena saya nggak bisa minta sama manusia gitu. Jadi ya alhamdulillah kenapa kok Igun sedekah subuh aja diposting. Alhamdulillah dengan saya memposting sedekah subuh sekarang semakin banyak sahabat-sahabat saya yang melakukan sedekah subuh. Jadi
orang masih pada tidur, Masya Allah kita udah ngeluarin sedekahnya. Jadi mungkin itu yang yang saya bisa rasain. Apa sih Gun yang lo rasain semenjak lo melakukan banyak hal? Yang paling utama adalah tenang. Karena ketenangan itu buat saya mahal harganya. Orang punya uang sebanyak apapun, kalau hidupnya nggak tenang, nggak akan tenang. Kita yang nggak punya uang, kalau hati kita tenang, insya Allah tenang Bu. Kita nggak punya utang, kita nggak punya masalah sama orang, kita nggak punya iri dengki sama orang. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita punya. Kita tetap berdagang, kita tetap berusaha, ya kan. Jadi buat aku ya semua itu mengalir begitu aja sih, gitu. Baik, Kak Igun, Masya Allah, Ibu Bapak, Abang Kakak semuanya. Kak Igun sudah bercerita tentang perjalanan hijrah beliau. Mari kita geser ke sebelahnya, ke besti sebelahnya. Di sebelahnya sudah ada Kak Ruben Onsu ya. Kak Ruben, izin Kak Ruben. Ini terkait dengan perjalanan spiritual Kak Ruben, juga sangat menyentuh banyak orang ya Kak ya. Kak Ruben yang kita tahu di media mengucapkan 2 kalimat syahadat didampingi oleh Habib Utsman bin Yahya. Boleh nggak Kak diceritain gimana momen itu terjadi? Dan apa yang dirasakan setelah menjadi mu'alaf nih Kak? Lalu ini sekaligus Kak ya, izin nggak sebentar. Lalu kira-kira apa nih tantangan terbesarnya setelah menjadi mu'alaf dan sekarang belajar istiqomah? Ini seperti yang saya udah pernah ceritakan di beberapa platform atau mungkin ketika aku diundang menjadi tamu. Perjalanan saya menjadi seorang muslim 4 tahun menuju itu saya benar-benar saya harus memilih siapa yang akan mengarahkan saya. Karena kan setiap hari di TV atau secara pertemanan banyak nih teman-teman ulama, banyak teman-teman ini. Jadi saya harus pilih salah satu yang bisa membimbing. Yang menurut saya dari obrolan kira-kira saya bisa nyambung ke siapa. Akhirnya saya memilihlah Habib Utsman untuk belajar. Tapi saya memilih Habib Utsman pun tidak saya sampaikan. Jadi saya seperti berteman. Kalau ada hal yang saya mau tanyakan saya tanya, Bib, saya ngelihat ini kejadiannya gini. Dan terus yang saya semakin penasaran itu adalah karena Habib Utsman selalu menjawab pertanyaan saya tanpa saya harus memberikan pertanyaan lagi. Jadi jelas. Contohnya kalau misalnya aku tanya, ini Ibu Budi pergi ke pasar. Saya akan tanya, Habib Utsman langsung menjelaskan Ibu Budi pergi ke pasar membelikan untuk makan malam. Selesai. Karena kalau enggak, saya pasti akan tanya lagi. Nah Habib Utsman itu selalu menjawab pertanyaan saya, gejolaknya saya itu di 4 tahun terakhir. Gitu. Nah keputusan saya itu kebetulan semuanya aku juga udah cerita 80% keluarga besarku semuanya Arab. Jadi darah muslimku sangat kental. Dan di situ bukan hanya itu yang aku lihat, tapi saya hanya kepingin karena kalau Islam itu sholatnya 5 waktu. Apa saya bisa atau tidak? Jadi saya minta pada saat itu semua yang ada di pikiran saya itu ya saya lepaskan. Habib Utsman menjawab semuanya sampai akhirnya saya di TV itu muncul, saya belum ngomong dulu, tapi yang suka ngebocorin ini orang. Tapi dia nggak pernah cerita, aku nggak pernah cerita ke dia, nggak pernah cerita. Tapi saya tahu tiba-tiba dia hijrah, saya cuma gini dong, waduh, pas sama gue lagi nih orang. Saya gitu. Nah, tapi dia selalu kalau di TV gitu, lu udah Islam ya, lu udah Islam ya. Apaan sih lo? Gitu. Kenapa saya tidak berbicara iya pada saat itu? Saya kepingin fokus ibadahnya. Supaya tidak melihat pemberitaan atau menggiring sebuah opini yang akhirnya ibadah saya pada saat bulan Ramadan itu terganggu. Karena saya masih banyak belajar, sudah pasti saya takutnya tergoyah. Ya. Dan akhirnya singkat waktu datanglah malam takbir. Yang tahu saya muslim kalau teman artis itu cuman Lesti. Dia tahu. Kalau Kartika Putri ya karena suami istri. Tapi Lesti, saya tanya, Dek kalau sholat beda, katanya cowok cewek kita beda. Waduh, kalau gue bareng sama lu, gue sholat idnya sama siapa ya? Bingung nih, ya kan? Terus
Ya masih takutnya mereka juga sholat sama keluarga gitu kan. Udahlah, malam takbir kita nggak ada siapa-siapa nih. Kita ke Senayan City. Lu diam, lu udah mau ngomong kan? Saya ke Senayan City. Saya ucap sama dalam hati saya gini, siapapun yang tegur saya di Senayan City, siapapun yang negur saya, baik saya kenal ataupun tidak kenal, kalau saya nggak kenal, saya akan langsung bilang, saya numpang sholat id di tempat kamu. Pada saat itu, nggak tahu kenapa, itu mall segede gitu, manusia sebanyak-banyaknya Indonesia, Jakarta khususnya. Saya masuk mall Senayan City nggak ada yang tegur saya turun dari eskalator, manusia ini. Saya baru masuk tiba-tiba dari atas dia, Oma, lu lagi. Saya langsung ngomong gini, ya Allah ini benar-benar rahasianya benar-benar indah benar ya. Saya dikasih cerita dan akhirnya saya langsung tarik dia supaya dia nggak kenceng banget suaranya di mall. Dia, gue udah Islam, besok gue sholat id sama lu ya. Iya udah gitu datangnya telat. Enggak telat lu Nora. Terus kata dia, sholat, oke jam berapa gue kumpul di rumah lu? Jam 4. Jam 4 pagi. Karena saya orang numpang dan saya orang baru, saya ikutin. Rumahnya di gang, banyak portal ditutup. Orang yang bawa mobil saya udah pada mudik semuanya. Menyesal kalau dia lagi bawa mobil saya nggak ngeliatin jalan. Saya bawa satu orang, ada teman saya abang, itu saya pikir dia bisa buka Google Map. Nggak taunya sama blow on ya sama saya. Ya Allah nikmatnya itu hari raya sampai kayak gini. Ya Allah ini kita boleh sholat id nggak sini pertama ya Allah ini. Kita nyetir jalan ketemu jalan gang. Kita cuma bilang ya Allah pokoknya kita akan Kan gue seingat-ingatnya. udah bilang patokan rumah gue depannya ada supermarket. Boro-boro warung kelontongan lo, supermarket lo, karena gang. Dah akhirnya saya jalan-jalan nyasar. Akhirnya pokoknya nggak tahu kenapa tuh Allah atur sampai ketemu tanpa Google Map. Masya Allah. Rumahnya. Pas kita di jalan, mobil kita udah jalan, dia udah jalan menuju masjid. Ya kita numpang parkir dong. Kita pikir itu rumah dia karena dia di depan rumahnya kan. Nggak taunya itu rumah orang. Rumahnya bentuknya sama. Ya udah, untung drivernya dia sini diparkirin di depan rumah. Dia udah jalan, saya ikutin dia tuh sholat id pertama, deg-degan. Ini orang aneh gak ya ngelihat gue pertama kali sholat id, orang aneh gak ya? Mana rambut kuning banget pada saat itu. Gila itu udah gejolaknya banget. Sampai udah aku kan dipilih sama Allah, pasti Allah atur semuanya. Udah jalan masuk sepi. Jam 5. Jam 5 pagi. Sepi. AC-nya sampai ngebul dingin di kaca. Ini mana yang sholat saya tanya. Kata dia nanti gue cuman mau nyari tiang buat sandaran katanya. Jadi kalau saya boleh potong ya. Saya itu kan alhamdulillah banget gak pernah yang namanya sholat id sebelumnya. Jadi dalam pemikiran saya kalau sholat id itu pakai koran di depan masjid. Kan badan saya segede pilar Istiqlal ya. Jadi kalau saya suruh duduk bersila di luar di jalanan pakai koran pegel ya kan. Jadi saya tuh kalau sholat alhamdulillah mau sholat Jumat mau sholat id pengennya duluan masuk masjid. Karena benar dapat senderan. Jadi orang belum nyampe masjid kita udah nyampe masjid gitu. Jadi kenapa kemarin tuh benar-benar titik balik. Gue harus nyampe masjid, gue harus jadi orang pertama yang nyampe masjid. Karena bisa ngerasain puasa 30 hari, bisa ngerasain terawih gak putus, bisa ngerasain sahur. Dan bener-bener nikmatnya di saat malam takbiran tuh bener-bener kayak anak mau wisuda. Senengnya. Kalau dulu saya mau lebaran tuh bawaannya otaknya, THR nih besok nih. Terus kalau udah sholat Idul Fitri juga bangunnya jam 9. Cuman nyempetin ke rumah nyokap, ke rumah orang tua untuk makan lontong Betawi. Ya kan sekarang nih bener-bener nikmat banget gitu untuk bisa masuk sholat Idul Fitri menjadi orang pertama untuk masuk di masjid gitu. Jadi ya cerita ke kita berdua cukup unik ya gitu. Jadi seperti itu. Oh bukan unik lagi, belum selesai sampai situ.
Bayangan kita nih selesai sholat id kayak di TV-TV ya. Ada ketupat, opor, Iya. rendang. Enak nih ya. Sampai rumah ini orang, meja kosong, Nggak masak tuh ya? bersih. Oh ntar kali ini kita selesai dia teriak asistennya. Maksudnya keluarin ketupat. Nih bayangan otak nih. Orang kaya masa kagak ada ketupat? Gak mungkin. Adi panggil dia panggil. Angetin pempek. Hah? Kagak pakai. Bu sedih banget kita sampai nggak makan ketupat. Kita makan pempek udah kayak gitu disuruh angetin. Berarti kan bekas sisa malam. Tega banget ya Kak Ivan ya? Bukan disuruh goreng, disuruh angetin. Sampai kita bilang begini, ya Allah kita pengen makan ketupat. Ini nggak ada nyampe-nyampe. Kata dia gini, kalau di gua ntar malam baru pestanya katanya. Ya Allah, orang lain pada gue lihat ke keluarganya pada makan ketupat. Ini di lu nggak ada. Jadi kalau gue bisa bilang tahun depan lu jangan ke rumah gue deh, repot. Oke. Nggak ah. Iya Wah, Pak ya, Jadi jadi nggak repot ya. lebaran bareng berarti kalau gitu tahun depan. Udah dia nggak ada akhirnya. Oke. Pula udah makan, udah nikmatin nama. Tapi kalau kue 3 meja penuh semua. Kue kering, penuh semua. Itu bukan beli dikasih. Tapi saya nikmatin makan kue kering sampai dibilang terus ngelihat postingan orang pada makan ketupat, ya Allah gue kayak orang ngidam gini ngeliatin ketupat. Gak ada banget nih lebaran pertama gak ada ketupat, udah kita enjoy jalanin. Dan pada saat itu benar-benar kalau aku tanya, kalau aku pada saat aku perjalanan muslim akhirnya aku baru bercerita sepenuhnya sama beliau. Karena ketika saya bilang, Bib, saya sudah siap untuk Islam. Pada saat itu saya pengen sakral banget supaya tidak ada yang tidak ada apapun yang ada di pikiran saya, di kuping saya gitu. Saya karena ada tim saya juga yang ada di sini, mereka juga nggak ada yang tahu. Saya cuma bilang ikut temenin gue. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik Kak Ruben, Masya Allah. Langsung itu udah dari situ saya cuma bilang sama Habib Usman, Bib, pada saat saya disuruh wudu sama Habib Usman diajarin, saya bilang sama Habib, Bib, saya belum bisa sholat, apa saya bisa masuk Islam? Kata dia, Allah yang atur semua. Percaya, pasti bisa. Katanya. Nah pada saat itu saya bilang sama Habib Usman, siap Bib, beliau bimbing saya berwudu sampai saya masuk Islam. Sampai saya syahadat. Bahkan yang saya bingung, beliau yang menangis. Saya belum menangis pada saat itu karena saya sudah bilang satu kata yang simpel banget tapi kayaknya susah untuk kita jalanin. Saya cuma bilang pada saat itu, ya Allah aku ikhlas. Satu kata yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalani. Tapi alhamdulillah Allah atur saya untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Saya berjalan semuanya sesuai dengan ucapan saya. Pada saat itu saya bilang, ya Allah pada saat saya masuk Islam saya kepingin dandanan saya rapih. Gak boleh asal-asalan, saya pengen baju saya rapih. Dan Allah kabulin semuanya. Dan pada saat itu Habib Usman bilang, kalau Allah udah punya mau dia akan atur. Benar, ini salah satu pengalaman spiritual saya. 3 hari saya baru masuk Islam, ya menjadi seorang muslim. Tiba-tiba orang yang mengajarkan saya sholat pulang kampung. Hidup namanya anak bujang ya. Kita tinggal sendirian nih. Oh istrinya kemana? Berisik loh. Namanya itu anak bujang. Kita, ya Allah ini siapa yang ngebimbing sholat? Gak ada orang. Kita ikutin, Bib ini gimana? Kata Habib Usman, buka YouTube. Ikutin yang ada di situ. Nih linknya. Kita sholat subuh, mata ngelihat cahaya gitu, mantep gak tuh mata? Sampai begini, Bib gak fokus, nih gak diterima sholatnya Bib. Gak fokus Bib. Udah, Allah yang tahu, ikutin aja. Beliau arahkan saya terus gitu, sholat saya punya rasa ketakutan terus untuk sholat. Sampai pada akhirnya, udah gak usah pakai YouTube, saya mencoba daya ingat. Ini Masya Allahnya bener-bener pada saat saya sholat, langsung saya tidak mau menggunakan gadget, saya menggunakan daya ingat saya pada saat diajarin hanya 3 hari. Saya
langsung, ya Allah, pokoknya apapun itu jika saya tidak bisa, saya akan ucapkan bahasa Indonesia. Ya, pada saat itu saya langsung Allahu Akbar. Dari saya pertama sampai yang terakhir, entah bagaimana Allah atur semuanya, itu ada yang ngebimbing dari punggung saya sampai saya berdiri, sampai saya sujud, itu seperti ada orang yang membimbing. Dan itu sampai saya mes banget. Ya Allah, bener-bener lu jangan pernah merasa diri lu sendiri, ternyata ya Allah, lu jangan ragukan lagi gitu. Makanya pada saat dari situ saya tidak pernah lagi mau hal-hal yang pribadi itu bercerita, atau saya cuman cerita, ya Allah saya pengen ini, to the point. Saya berdoa pada saat itu, ya Allah saya pengen sempurnakan sholat saya, sehingga saya benar-benar tahu sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi memang keperluan buat kita, ya, bekalnya kita nanti dan semuanya. Makanya pada saat itu saya bilang sama Habib Usman, Bib, ini saya sholat, tiba-tiba saya merasakan ada sentuhan di badan saya yang membimbing saya sholat. Jadi dari situ jawaban Habib Usman cuman, dari awal ente mau masuk Islam, jawaban ente adalah pingin disempurnakan sholatnya. Jadi Allah semuanya udah atur. Padahal kita udah ngarahin lewat YouTube, ente nggak mau, ini nggak mau, ya Allah udah atur, karena Allah yang mau ngebimbing langsung. Pada saat itu langsung saya apapun berdoa, sholat, meminta, berdoa, sholat, meminta. Bahkan nggak mau usah pakai malu, karena ketika saya bilang A, pasti Allah jawab, B, pasti Allah jawab. Walaupun Allah jawab dengan cara yang berbeda-beda, tapi dari perjalanan saya menjadi Islam sekarang ini, saya cuman bilang berprasangka baik sama Allah, ya, karena kalau kita berprasangka baik, Allah mudahkan semuanya. Tapi kalau kita ragukan terus bagaimana Allah bekerja buat hidup kita, bagaimana Allah bekerja buat perjalanan saya, ini yang masih terus belajar, masih punya banyak kekurangan, ini semuanya Allah atur sampai benar-benar saya berada di sini. Ini kali pertama saya masuk ke Masjid Istiqlal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allah udah atur semuanya dan luar biasa. Itu mungkin singkat perjalanan saya menjadi seorang muslim. Baik, Masya Allah, barakallahu fi Kak Ruben, luar biasa. Kak Ruben tadi kan sudah cerita ya, kisah atau perjuangan Ya. menjemput hidayah. Ya. Nah, setelah kemudian Kak Ruben masuk Islam, menjadi mu'alaf, apa tantangan terbesarnya Kak? Dan kira-kira ini boleh nggak diceritain dukungan keluarga terdekatnya gimana nih, supaya Kak Ruben bisa tetap kuat begitu menjemput hidayah itu? Tantangan terbesar itu memang benar-benar luar biasa. Ya, Masya Allah, benar-benar Allah yakin kita bisa selesaikan semuanya gitu. Saya sendiri manusia yang masih banyak dosa, masih banyak salah, hilaf. Tapi ingin menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, cobaannya gak gampang. Cobaannya gak gampang. Tapi yang saya bisa kuat itu karena saya punya Allah. Jadi apapun itu ya Allah minta mau saya selesaikan. Dan saya bisa melewati cobaan atau mungkin perjalanan saya ini hal yang saya harus terus mendekat sama teman-teman yang soleh, yang memang benar-benar kata Igun tadi yang satu circle. Karena ketika kita mengambil posisi sekarang ini menjadi seorang muslim, itu teman-teman banyak yang melepaskan. Berarti memang Allah saring teman-teman kita kan. Jadi kita nggak bilang kok teman-teman kita malah mundur sih kita gini, enggak. Karena buat saya hanya butuh berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau yang mau hal-hal yang mengganggu pikiran atau cobaan ini, buat saya selama kita masih ada nafas di dunia pasti masih ada cobaan, betul ya Bu ya Pak? Pasti ada, caranya pasti beda-beda ya. Dan terus yang paling buat saya dukungan dari itu, Allah temukan saya dengan keluarga yang sudah 40 tahun saya tidak berkomunikasi. Itu benar-benar hadiah terindah yang Allah bilang ya, ketika saya merasa sendiri pada saat itu Allah langsung bukakan jalan saya berkomunikasi kembali dengan saudara-saudara saya yang 42 tahun umur saya sekarang kita tidak berkomunikasi. Itu dia, itu benar-benar hadiah terindah dari Allah yang buat saya
nggak pernah saya pikirkan akan ada seperti ini, tapi ya Allah tidak biarkan saya sendiri. Dia kumpulin semua keluarga saya. Bahkan di umroh saya yang kedua kemarin ini, saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang masih ada di Jeddah, masih ada di Mekah dan Madinah. Jadi seneng ketemu, akhirnya bertemu dengan banyak saudara di sana gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sebuah kisah hijrah yang luar biasa ya, Kak Ruben ya. Kemudian kita juga dengar nih, Kak Ruben izin satu lagi Kak Ruben. Kak Ruben katanya suka curhat sama Allah itu kalau waktu sholat isya atau sambil tahajud malam. Nah ini boleh nggak diceritain ke kita gimana kebiasaan Kak Ruben curhat tanda kutip ya sama Allah di waktu-waktu itu? Kenapa pada saat isya? Karena saya sudah selesai beraktivitas. Jadi saya kalau isya tuh mungkin lebih banyaknya di rumah gitu. Jadi biar banyak waktu, karena kalau di perjalanan atau pekerjaan pasti kan kita sudah ditunggu untuk acara berikutnya kan. Jadi kalau di isya tuh udah di rumah, udah rapi ya, ceritanya itu nggak terputus. Karena selesai itu kan saya tidur ya. Tapi pada saat isya itu ya saya ceritakan dari saya subuh saya ngapain aja sama diri saya ceritakan semua sama Allah seperti saya menceritakan sama orang tua. Jadi ya kadang-kadang kita sambil bercerita yang nggak mesti netesin air mata, kita keluar air mata dengan sendirinya tanpa kita sengaja disedih-sedihin, enggak. Tapi pada saat saya seneng, bahagia, terus sebel, sedih, ya pada saat sholat isya itu yang saya suka sampaikan. Jadi saya cuma minta setelah sholat isya itu minta Allah pertemukan saya lagi di sholat tahajud. Syukurnya badannya kayak udah punya alarm gitu, kayak udah punya alarm. Kalau dipakein alarm handphone malah nggak bangun, ngegampangin. Tapi kalau udah yakin gitu ya, kita udah minta Allah kasih pengingat kita untuk tahajud, itu Allah mudahin aja, nggak perlu bingung. Tapi saya pernah panik karena kelewatan sholat tahajud gitu ya, karena udah masuk subuh. Itu sedihnya lebay, sampai sedih banget karena melewati waktu untuk berinteraksi sama Allah gitu. Jadi pada saat itu aku bilang sama banyak ya ulama gitu yang aku dekat gitu, kata dia nggak apa-apa ya, nanti dia menceritakan arti sholat tahajud itu pentingnya seperti apa gitu. 5 waktunya nggak boleh lewat gitu. Jadi makanya hal yang paling saya takutkan itu adalah ketika meninggalkan sholat, itu aja. Jadi saya kepingin, kenapa saya nggak boleh lepas wudunya, saya kepingin apapun kondisi saya, kita nggak tahu nasib umur orang ya. Saya kepingin ketika memang itu sudah saatnya saya selesai, saya pergi menghadap Allah dalam keadaan sudah berwudu. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Perjalanan saya sampai sekarang ini Masya Allah, saya masih terus belajar karena saya ingin menjadi seorang Islam yang sesungguhnya. Jadi kalau kata Pak Ustadz, Habib, Islam bukan berarti Muslim, Muslim bukan berarti Islam. Jadi saya kepingin menjalankan semua perintah Allah. Saya nggak mau, ya saya Muslim tapi saya tidak sholat. Saya Muslim tapi saya tidak menjalankan perintahnya. Tapi saya juga berterima kasih sama di sebelah saya ini, ya kelihatan kan Bu ya. Jadi Pak, ini dia yang nggak pernah berhenti untuk mengajarkan saya. Saya akhirnya jadi mengerti arti sedekah subuh karena beliau. Ya, mengerti arti sedekah subuh yang sebenarnya karena beliau. Beliau banyak mengajarkan saya, walaupun mengajarkannya ngomel-ngomel, ya Ustadz aja nggak ngomel, dia ngomel. Tapi karena saya orangnya memaafkan, jadi ya udahlah ya. Kita kan harus sayang sama tumbuhan. Jadi dia jangan dibilang diem Bu, dia lagi menyiapkan kata-kata buat runcing lagi buat ngatain saya. Iya, bukan alim ini manusia. Kayak tadi masuk masjid, udah wudhu, dia langsung sholat duha. Gue omelin dulu, lo sholat tahiyatul masjid dulu, lo ngerti nggak? 2 rakaat baru lo duha. Udah deh, salah lagi kita ngingetinnya. Dia ingetin setelah kita sholat.
Gimana ceritanya Pak? Jadi siapa ini dapat pahalanya yang mana? Setelah kita sholat kita baru kayak begitu, masa kita bilang lagi ya Allah batal? Aneh. Setelah kita sholat baru diingetin. Sebelum kita sholat, ini masjid nih, lu jangan berantem sama gue deh. Ah, Ingat di masjid ini Kak. iya. Setelah sholat dia baru ingetin. Gimana ceritanya kita? Tapi nggak dibimbing, dia langsung sholat sendiri. Ya Allah. Udah dari Allah tahu niat kita, ya kan? Coba bayangin, dia ngasih tahu, kagak ngasih tahu apa, sholat. Terus dia langsung Allahu Akbar. Ya, belum kelar ngomong dia udah lanjut sholat. Kok bisa begitu manusia ya? Saya nggak paham. Ya, makanya saya bilang ini manusia mulutnya doang, tapi hatinya baik. Ya, benar-benar dia mengajarkan banyak hal. Tapi itu benar Bu. Makanya salah satu staff saya itu yang sholat sedekah subuh itu ada Mbak Upai itu yang selalu pagi membangun yang menjalankan untuk sedekah subuh. Kan kalau biar rata, maksud saya itu sedekah subuh biar rata, nggak di situ-situ doang. Kalau dia kan sedekah subuh sama buat warganya doang kan. Jadi kalau warganya lewat udah bukan sedekah lagi, ambil sarapan di sono. Jadi kalau dia itu upaya saya bilang muter ke Mampang, muter ke sini, lu muter ke sini gitu. Jadi biar rata maksudnya. Walaupun makanannya lebih banyakan dia ya Bu. Jadi karena dia cari makanan yang sesuai porsinya dia. Iya kan? Orang makin daging ayam dia mah paha daging rusa. Itu baru dia baru. Makanya beliau ini termasuk orang yang soleh banget. Dia mengajarkan saya untuk bisa bersedekah, arti sedekah subuh itu seperti apa, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini, sebelum itu saya udah punya musolah duluan ya, betul nggak? Jawab. Walaupun dia sekarang udah punya masjid ya Bu. Tapi sekarang ini anggaran buat pembangunan musola saya belum turun dari dia, tapi nggak apa-apa. Itu amin, kita doakan aja ya dia. Saya tungguin aja. Karena kan di Sukabumi banyak hujan ya Pak Ustadz. Ya, jadi saya bilang, lu mau nggak nih gue mau renov gini-gini, tempat wudhunya gini, kurung batang gue udah punya. Jadi saya itu sama beliau ini berbeda. Tapi tujuannya sama. Saya lebih suka membangun tempat atau musola, masjid itu kalau di tempat-tempat yang terpencil. Misalnya ada yang memang udah dituakan gitu ya, mereka itu banyak banget di daerah Sukabumi. Itu mereka kalau sholat itu harus melewati 2 kampung dan udah umurnya udah 50, 60 yang mereka harus nanjak itu licin. Makanya saya lebih ke pedalaman. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Okay. Jadi sering hujan kan? Sering hujan, sering ini. Makanya saya bilang nih, bos, lu mau nggak nih anggaran nih? Gini, oke, lu kirim aja ke gua gitu. Masya Tapi belum. Kita doakan aja dia sadar ya. Pokoknya lu nggak usah nyumbang yang lain. Warga di situ nggak usah pakai ambulan, pakai kurung batang. Gue udah ada, tenang, lu ready. Ini gue mau panjangin tempat wudhu nih, ya kan? Syukurnya sampai sekarang ini kalau malam itu masih menjadi tempat anak-anak setelah sholat isya mereka masih belajar mengaji di tempat saya gitu. Masya Allah. Makanya untuk memperlebar lagi, waduh ini mudah-mudahan ya nanti abis ini terketuk di hatinya. Ya. Amin. Amin ya. Baik Kak Ruben, Masya Allah, Ibu Bapak, Abang Kakak semuanya luar biasa. Cerita dari kedua narasumber kita hari ini, kisah hijrah Kak Igun dan Kak Ruben ini menunjukkan bahwa perubahan bukanlah hal yang instan ya. Tapi ini sebuah proses panjang yang harus diperjuangkan, ya kan? Dengan jatuh bangun, bahkan dengan doa dan dukungan orang-orang terdekat. Nah, ini penting sekali, ya. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya dan membuat kita terus memperbaiki diri dan semakin dekat dengan Al-Quran. Baik, setelah melalui titik balik dan proses perubahan, tentu Kak Igun dan Kak Ruben hari-hari ini dan ke depan terus menapaki jalan hidup yang baru. Penuh semangat, penuh gairah untuk terus taat begitu. Jalan yang lebih dekat dengan Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini pengen tahu nih dari Kak Igun. Kita kan suka lihat tuh Kak Igun suka bagiin ayat-ayat Al-Quran gitu ya di media sosial atau pesan-pesan positif, pesan-pesan inspiratif gitu ya. Ini kira-kira gimana Kak Igun ya? Ayat-ayat Al-Quran membantu Kak Igun dalam memutuskan setiap keputusan hidup. Terutama mungkin di dalam menjaga keistiqomahan dan juga tadi menjaga semangat untuk terus berbagi kepada sesama. Saya bersyukur saya punya follower yang cukup banyak.
Jadi saya pengen follower saya itu ada manfaatnya untuk follow saya. Ada manfaatnya untuk menjadi penggemar saya. Ada manfaatnya untuk bisa mencintai saya. Jadi saya nggak tahu akhir-akhir ini saya suka dapat kata-kata yang relate. Sebenarnya relate berhubungan sama diri saya. Ternyata relate sama follower saya. Jadi akhirnya dari situ follower saya seneng dengan kata-kata yang saya posting gitu kan. Jadi alhamdulillah banyak yang nge-repost, banyak yang menyebarkan lagi gitu kan. Ya karena memang setiap orang itu kan punya kadarnya untuk bisa menyampaikan kebaikan ya. Masing-masing gitu. Ada yang memang menjadi ulama gitu kan. Kalau saya sih jujur aja saya hanya sebagai desainer. Pekerjaan saya hanya bisa bikin baju gitu. Jadi kalau mau nanya tentang baju ya insya Allah saya bisa jawab gitu kan. Jadi memang hidup itu memang Allah udah kasih takaran sesuai dengan takaran dan takarannya gitu. Jadi saya juga nggak mau begitu mudah menjadi pribadi yang lain gitu. Kayak misalnya ada orang ngomong gini, Igun kok udah jadi haji masih centil katanya gitu. Saya hidup 43 tahun, haji baru 5 bulan yang lalu. Masa iya kita karakter bisa ngerubah 5 bulan langsung switch? Kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak usah astagfirullahaladzim. Jadi buat saya menjalani hidup apa adanya aja. Ya, menjalani hidup apa adanya aja. Jalanin, yang penting hidup kita diberkahi sama Allah. Apa yang sudah kita lakuin itu halal. Pekerjaan kita halal sehalal-halalnya. Percuma kelihatan keren, kelihatan hebat kalau uangnya juga bukan uang hasil yang halal, percuma. Sholat jungkir balik juga percuma gitu. Jadi buat aku yang tahu kadar keimanan kita hanya kita sendiri. Yang tahu seberapa besar Allah itu sayang sama kita hanya diri kita sendiri gitu. Jadi dulu itu saya paling takut dengan kesendirian. Saya tidur nggak pernah sendiri, kemana-mana selalu rame-rame. Tapi kemarin alhamdulillah semenjak saya pergi haji, karena memang saya nggak bawa siapa-siapa, saya benar-benar pergi seorang diri. Ternyata dengan kesendirian itu membuat diri kita menjadi lebih kenal siapa diri kita sesungguhnya. Setelah dipikir-pikir, iya juga ya. Nanti kita mati juga sendiri, nggak bawa asisten, nggak bawa orang tua, nggak bawa siapa-siapa gitu. Jadi ya pikirin aja diri kita sendiri. Fokus aja dulu sama diri kita sendiri, baru kita fokus sama orang lain gitu. Masya Allah, the power of follower ya berarti Kak Igun ya, luar biasa ya. Oke baik, ke Kak Ruben ya. Kak Ruben, menurut Kak Ruben atau buat Kak Ruben, apa makna Al-Quran nih ketika Kak Ruben sudah menjadi mu'alaf? Ini makna Al-Quran setelah saya menjadi mu'alaf. Ini benar-benar hal yang membuat saya ketika melihatnya selalu menangis. Karena saya banyak tanya dari beberapa teman-teman ulama besar gitu. Itu saya selalu meneteskan air mata ketika dijelaskan. Tapi itu yang buat saya untuk orang yang masih berproses belajar, saya terus bertanya, saya terus mencari dan menggali hal yang memang benar-benar membuat saya mudah untuk saya mengerti. Karena Al-Quran itu indah, ya. Apalagi pada saat perjalanan saya umroh di sana itu benar-benar fokus sekali, interaksi saya itu fokus sekali. Sampai saya ke Museum Wahyu, itu Masya Allah benar-benar saya tahu tentang sejarah atau Al-Quran itu benar-benar to the point dan akhirnya saya mengerti, ya. Baik dari sisi gambar atau mungkin penjelasan itu untuk saya yang masih terus belajar tentang Al-Quran masih terus menangis karena sekarang saya masih dalam tahap proses belajar ya, yang masih rutin dilakukan untuk belajar mengaji. Itu butuh waktu yang sangat panjang, tapi saya cuma bilang semua ini yang mau kan Allah ya, pasti Allah mudahkan, Allah percepat atau apapun itu semua udah saya serahkan gitu. Yang penting saya kepingin saya masih tetap bisa bekerja, tapi saya tetap kepingin
bagaimana bisa selalu taat sama Allah, kita aja. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Baik. Sekarang kita ke Kak Igun lagi nih, biar makin seru ya. Kak Igun kan juga kalau kita lihat di medsos suka berbagi cerita, ajakan tentang kepedulian sosial, bukan hanya di Indonesia Kak ya, di Palestina, bahkan sampai ke Uganda gitu ya. Nah kalau kita lihat di kondisi hari ini nih Kak ya, gimana sih caranya menurut Kak Igun agar kita bisa menunjukkan solidaritas nyata kita nih untuk Palestina atau apapun itu kepedulian sosial di sekitar lingkungan kita begitu ya. Terutama mungkin Kak Igun dalam setelah proses berhijrah ini. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Palestina ya, kan banyak mau public figure atau siapapun punya caranya masing-masing untuk bisa bersuara. Balik lagi, saya nggak ngerti politik, saya nggak ngerti ilmu agama. Yang saya mengerti adalah bagaimana membuat satu keindahan. Jadi saya membahagiakan sahabat-sahabat kita yang di Palestina dengan cara saya, dengan jalur yang saya mengerti. Saya nggak mungkin turun ke jalan, saya orasi, saya nggak paham juga. Saya ngomongin tentang politik, saya nggak ngerti juga. Tapi Allah kasih nikmat saya untuk bisa buat baju, bisa ngedesain. Jadi Masya Allah Tabarakallah, tahun ini kemarin saya bikin ada 18 motif kerudung Palestina yang saya kasih nama Hope Love for Humanity. Jadi memang saya masuk ke Palestina lewat jalur kemanusiaan. Jadi saya bikin 18 kerudung, salah satu yang saya pakai, saya jual di harga 279.000. Saya bikin pameran di Margo City Depok selama 9 hari, total 25.000 pengunjung dan alhamdulillah dapat 2 miliar rupiah. Masya Allah. Dan sumbangin semua tuh? Sumbangin semua. Masya Dan Allah. saya yang langsung berangkat ke Egypt bersama dengan Basnas, alhamdulillah. Saya ke kamp pengungsian, saya ke tempat taruh bahan makanan, mempersiapkan bahan makanan. Saya sempat pergi ke rumah sakit Palestina. Jadi uang yang diberikan oleh customer saya lewat kerudung saya, alhamdulillah jatuh kepada tangan yang tepat. Jadi saya pergi ke satu masjid, satu rumah sakit namanya Rumah Sakit Palestina. Itu isinya adalah korban-korban perang yang selamat bisa sampai ke Egypt. Jadi korban perang itu ternyata, korban perang itu setelah dia sembuh, healingnya itu cukup lama. Penyembuhan jiwanya itu cukup lama. Jadi dibina di rumah sakit itu. Dan ternyata sahabat-sahabat kita di Palestina itu, mereka itu banyak yang terkena gagal ginjal. Karena mereka melakukan pengobatan, antibiotik dan obat-obatnya terlalu banyak tapi konsumsi makanannya kurang gitu kan. Akhirnya ginjalnya bermasalah. Jadi alhamdulillah kemarin kita beli beberapa alat cuci darah, kita beli alat endoskopi selain dari bahan makanan itu. Jadi saya seneng bisa datang ke sana langsung, ngelihat langsung, ngasih langsung gitu. Jadi karena untuk ngumpulin 2 miliar itu buat saya nggak mudah. Saya butuh inspirasi, saya butuh fokus gitu. Dan hari ini ada hijab yang saya pakai, ada yang mau nggak? Masya Allah. Mau nggak tuh? Gimana Satu. caranya lo kasih? Gimana caranya Kak Ivan? Mau nggak? Igun ke sana. Jadi kalau ibu-ibu saya punya brand hijab namanya Manja Hijab Ivan Gunawan. Di seri ini yang pertama adalah saya terinspirasi dari gedung-gedung yang hancur di Palestina. Di situ kenapa saya bikin motif dari kerudung yang hancur? Filosofinya adalah kita membayangkan bahwa sahabat-sahabat kita di Palestina walaupun mereka dalam serba ketakutan mereka tetap beribadah. Tapi kita di sini di Indonesia yang punya banyak waktu, punya banyak peluang, dikasih nikmat sama Allah untuk beribadah tapi kita nggak beribadah. Gitu. Dan yang paling cantik adalah motif yang ada pohon olivnya. Karena pohon olive itu adalah pohon yang menjadi saksi ratusan tahun yang lalu apa yang terjadi di Palestina. Makanya di kerudung ini saya ada motifnya. Di ujungnya ada nama saya pastinya. Sama di ujungnya ada olive. Ada yang mau gak? Gimana cara ngasihnya? Cuma satu soalnya. Iya. Duduk dulu Bu, duduk.
Iya, Ma Ipa Coba. duduk dulu, Ma Ipa. Lah kok Ma Ipa? Gimana acaranya? Anda kan MC. Gimana caranya? Kita kasih pertanyaan. Siapa? Apa sumbangin aja lelang? Mau? Kita buka dari harga. Berdiri. Hei. Lu Oh, yaudah. Mana orang yang lelang? Mana panggil orangnya? Saya serah terima. Saya serah terima. Karena alhamdulillah semalam juga udah masuk uang 10 juta ke Masjid Zuratul Quran. Honor saya hari ini langsung saya berikan ke masjid. Alhamdulillah. Jangan main handphone. Halo. gue jaga ini Baik. yang mau Ini lelang. ini ya. Hah, peci lelang juga? Ini A. Mana Ya. tukang lelangnya? Petugasnya mana? Tuh ada. Masya Allah, sayang aku titipkan ya. Aku titipkan. Ini alhamdulillah, ini kerudung Love Hope for Humanity. Wanginya wangi Hope for saya. Humanity. Masya Ya, Allah. wanginya wangi saya. Dokumentasi? Oke. Udah saya pakai beberapa kali. Insya Allah ini bisa jadi kenangan. Dan saya berharap hasil lelangan ini tidak murah harganya. Sebesar apapun jangan melihat dari nilai, dari bentuknya, tapi bentuk keikhlasan kita kepada Allah. Karena apa yang kita punya hari ini bukan semuanya punya kita Bapak Ibu, tapi ada punya Allah juga. Saya titip ya, insya Allah bisa bermanfaat. Amin. Baik, Coba terima kasih ngomongin. Kak Igun, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah begitu banyak pelajaran dari kedua narasumber kita yang bisa kita petik ya. Bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ya, tapi juga untuk diamalkan, menjadi sumber inspirasi gerakan, menjadi pedoman hidup dan sumber kekuatan di dalam menebarkan kebaikan terutama ya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Igun, Kak Ruben, kepedulian sosial kita bukan sekedar donasi ya, tapi juga tentang hati yang peka, kemudian empati yang hidup, dan aksi nyata sesuai kemampuan kita. Aksi nyata sesuai kemampuan kita. Semoga yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, semangat berbagi dan kepedulian yang mereka tunjukkan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Untuk turut mengambil peran ya, kita semua harus mengambil peran sesuai kemampuan kita masing-masing. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat di sekitar kita dan terutama juga untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di seluruh dunia. Baik Kak Igun, Kak Ruben, sekali lagi terakhir ya. Kalau dikasih challenge 30 hari ke depan nih, kira-kira aksi nyata apa yang bisa dilakukan terutama untuk menjaga spirit hijrah dan kepedulian sosial? 1 menit. Kalau aksi nyata sih alhamdulillah banyak. Saat ini saya sedang membangun Masjid Zuratul Quran yang berada di posisi sebelah rumah tahfiz yang saya buat. Jadi kemarin waktu mau berangkat haji, saya menazar sama Allah, saya pengen bangun masjid. Dan alhamdulillah sampai hari ini sekarang pengerjaannya sudah 50%. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya juga saat ini terlibat di dalam pembangunan masjid di Yokohama. Masya Dan Allah. alhamdulillah kemarin saya baru saja laku tas saya seharga 500 juta. Langsung saya kasih juga buat Cinta Quran Foundation. Jadi saya insya Allah pengen hidup di jalan Allah aja. Masya Allah. Karena- Allahu Akbar. Karena kekayaan, Ya. barang bagus, kenikmatan, alhamdulillah Allah udah pernah kasih pinjem. Masya Allah. Gitu. Jadi ya insya Allah bisa Allah benar-benar lihat gitu. Oke. Allah benar-benar lihat usaha kita seperti apa dan insya Allah terus berada di jalan Allah. Baik, makasih Kak Igun, Kak Ruben. Ya, kalau sekarang ini yang saya lagi lakukan ini semoga mudah-mudahan semakin banyak sekolah. Saya kebetulan punya sekolah gratis di daerah Sukabumi dan itu mudah-mudahan bisa ditambah lagi di kota-kota yang lainnya. Dan terus insya Allah sekarang ini saya lagi mau membangun tahfiz Quran juga ya di wilayah Bogor. Mudah-mudahan bisa berjalan dan pembangunan ini baru dijalankan nanti di awal Desember. Baik. Mudah-mudahan tempat tahfiz Quran yang saya bangun ini bisa berguna kembali di wilayah Bogor. Baik. Dan saya kepingin juga ada di wilayah situ, ada di Bogor dan sekitarnya, Sukabumi itu masih banyak sekali tempat-tempat ibadah, baik musola ataupun masjid yang rusak.
ya. Jadi saya rasa tidak usah dibangun ulang lagi tapi diperbaiki supaya bisa berguna. Orang yang pada sholat juga tidak khawatir kalau hujan, tidak khawatir lagi kalau ada kabar duka, karena masih banyak yang di pelosok-pelosok sana dan itu butuh uluran tangan. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan itu dengan baik, walaupun itu tidak singkat, tapi itu adalah salah satu keinginan saya. Buat bener kata Igun tadi, kita di dunia udah semuanya udah pernah kita rasain, makan ini itu semua udah kita rasain, tapi yang saya rasa masih terus kurang adalah bekal saya sendiri dan untuk kedekatan saya lagi sama Allah gitu. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiro Kak Igun dan Kak Ruben atas kehadiran dan inspirasinya. Jazakumullah juga kepada seluruh Odojers maupun masyarakat yang sudah hadir mengikuti sesi talkshow pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita di dalam cahaya Al-Quran dan menjadikan semangat hijrah kita semua sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.